Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi politik saat ini, yaitu tentang politik branding. Apa itu politik branding? Secara sederhana, politik branding adalah cara seseorang tokoh politik atau partai membangun citra, membangun karakter dan identitas dirinya di mata masyarakat. Dewasa ini, dunia politik tidak sekedar adu visi, adu misi, adu janji-janji program, tapi lebih dari itu. Dunia politik telah masuk pada ranah bagaimana seseorang kandidat mampu membangun persepsi positif di tengah masyarakat. Ini pentingnya politik branding. Hadirin sekalian, politik branding tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk secara sengaja dan strategis. Mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, gaya komunikasi, bahkan slogan atau tagline, semua dirancang untuk memberikan kesan tertentu kepada publik. Misalnya, ada tokoh yang ingin dikenal sebagai pemimpin muda, tegas, peduli rakyat kecil, atau religius. Di era media sosial seperti sekarang, politik branding sangat ditentukan oleh kehadiran tokoh tersebut di media. Media sosial menjadi senjata ampuh dalam menyebarkan citra diri. Setiap unggahan, setiap video, setiap ucapan, bahkan gaya hidup seorang tokoh politik bisa menjadi bagian dari strategi brandingnya. Namun hadirin yang saya hormati, tantangan terbesar dalam politik branding bukan hanya menciptakan citra diri, tapi menjaga konsistensi. Karena sehebat apapun citra yang dibangun, jika tidak sesuai dengan perilaku asli, maka publik akan dengan mudah kecewa. Maka keaslian atau
Intensity menjadi kunci dalam political branding. Selain itu, political branding bukan hanya menyentuh aspek logika, lebih dalam dari itu. Ia menyentuh emosi publik. Tokoh yang berhasil menyentuh hati rakyat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan loyalitas. Karena itu, membangun kedekatan emosional menjadi bagian penting dari strategi branding. Hadirin yang saya muliakan, kita bisa belajar dari banyak tokoh dunia. Misalnya Barack Obama yang dikenal dengan branding hub atau Ching. Atau di Indonesia ada Jokowi Widodo dengan citra sederhana dan merakyat. Mereka membangun political branding bukan hanya saat kampanye, tapi juga dalam keseharian mereka. Namun perlu kita sadari bersama bahwa era digital seperti sekarang bukan hanya memberikan kemudahan dalam membangun branding, tapi juga menghadirkan ancaman baru. Serangan hoax, berita palsu, dan kampanye hitam bisa merusak branding seseorang dalam sekejap. Untuk itu, political branding yang ideal bukanlah pencitraan palsu, tapi proses membangun kepercayaan publik secara jujur, konsisten, dan penuh ketulusan. Inilah nilai utama dalam dunia politik yang harus terus kita jaga. Saya ingin mengingatkan bahwa political branding bukan hanya alat untuk meraih kekuasaan, tapi lebih dari itu, ia adalah tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam menjaga kepercayaan rakyat. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas, kritis, dan tidak mudah terjebak oleh pencitraan palsu, tapi mampu menilai pemimpin dari integritas dan keasliannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.